Kalau kita ngomongin kehidupan kampus lagi nih, ini kan kita pasti ada kegiatan internasional juga. Nah, jelasin dong kegiatan internasional di FKP itu yang seperti apa, kayak gitu. Duta Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Halo semuanya. Apa kabar, guys? Alhamdulillah baik. Udah baik. Good. Jadi Alhamdulillah. Ini kita bakalan sharing atau kita bakal berbincang-bincang masalah keuneran. Nah, khusus pada hari ini kita akan membahas seluk-beluk, bukan hanya seluk-beluk sih, tapi semua keseluruhan mengenai Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Jadi kita harus kenalan dulu nih. Aku kenalan dulu ya. Jadi aku Iga Rahma dari Fakultas Keperawatan 2017. Nah, aku selaku moderator atau MC yang bakal memandu pada sharing section kali ini. Nah, di sini kita bakalan ada narasumber yang luar biasa sekali. Ada 3 narasumber nih. Ada Asroful, ada Nurul, dan juga ada Fikri. Halo. Halo Igel. Halo. Narasumbernya sangat luar biasa dan kita akan memperkenalkan satu persatu. Mulai dari Asroful deh. Silakan Asroful. Oke. Halo semuanya, halo Igel. Halo. Ya, perkenalkan, aku Asroful Hulam Jamroni, bisa dipanggil Asroful atau Ipul. Aku angkatan 2017, Fakultas Keperawatan. Di sini aku selaku Student Ambassador atau biasa dipanggil Duta Fakultas Keperawatan angkatan 2019. Dan juga, alhamdulillah tahun ini aku diamanai sebagai Ketua BEM Fakultas Keperawatan tahun 2020. Ya, terima kasih. Jadi kita sangat spesial teman-teman. Nggak cuma hanya ada student ambassador-nya, tapi kita juga kedatangan Presbem dari fakultas kita, kayak gitu. Yang kedua, silakan untuk Nurul Kosnul, perkenalan diri. Halo, aku Nurul, di student ambassador Duta FKP. Di sini aku juga perwakilan dari Duta UNER juga. Jadi, ya menjabat 2 duta. Yang ketiga Salam kenal. Yang ketiga ini. Fikri, silakan untuk perkenalan diri. Oke, kenalkan nama aku Muhammad Fikri Al-Faruq, biasa dipanggil Fikri. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga angkatan 2018 dan saya menjabat sebagai Student Ambassador tahun 2020. Nah, jadi kita salam kenal semuanya. Salam kenal. Jadi kita udah kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Ada yang dari angkatan 2017, ada yang dari angkatan 2018. Nah, kita mau berbincang masalah FKP. Kalau kita ngomongin FKP, itu biasanya orang-orang itu bakal belibet sama fakultas sebelah, nggak sih? Nah, itu kita pengen mengenalkan nih, FKP itu yang seperti apa, sejarahnya seperti apa, apakah dulu itu, kenapa kok nggak sama fakultas kesehatan atau nggak sama fakultas kedokteran, kayak gitu. Nah, boleh deh teman-teman untuk menceritakan sejarahnya kayak apa, terus menjelaskan juga jalur masuknya itu apakah cuma ada SBM, SNM, Mandiri, atau mungkin kayak gimana, terus apa, pokoknya tentang fakultas keperawatan deh, itu yang seperti apa. Ya, aku mau sedikit cerita ya tentang Fakultas Keperawatan UNER. Sejarahnya itu bagaimana? Ya, awalnya itu Fakultas Keperawatan itu bermula dari program studi D4, perawat pendidik. Nah, itu berdiri pada bulan November 1997. Namun, waktu saat itu kita masih bergabung di fakultas sebelah, fakultas induk kita atau biasa fakultas kedokteran lah, tahu kan teman-teman semuanya. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman di tahun 1999 sesuai dengan SK Dikti, program studi kita diganti. Nah, digantinya itu dengan nama S1 Program Studi Ilmu Keperawatan atau biasa disebut PSIK. Namun karena perkembangan ilmu keperawatan yang semakin maju dan juga perkembangan sendiri dari PSIK itu cukup tinggi, dari rektor sendiri memutuskan untuk mendirikan Fakultas Keperawatan pada tahun 2008. Nah, sampai saat ini juga Fakultas Keperawatan
udah berdiri di kampus C UNER. Kalau teman-teman nggak tahu Fakultas Keperawatan itu di mana, bisa dicari di kampus C, tepatnya di belakang RSUA. Dan saat ini juga kita di Fakultas Keperawatan itu udah ada program studinya nggak hanya S1 aja, tapi ada S1 Keperawatan dan juga S2, bahkan ada S3. Untuk S1-nya itu ada reguler dan juga ahli jenis. Kemudian yang S2-nya itu kita ada S2 Magister Keperawatan dan juga spesialis nurse keperawatan medikal bedah. Dan ternyata banyak banget ya sejarah dari Fakultas Keperawatan ini. Bahkan sekarang udah ada ini ya, udah ada spesialisnya juga ya, spesialis nurse buat KMB medikal bedah. Iya, benar sekali. Itu baru tahun ini. Berarti angkatan 2020 itu angkatan perdana nurse spesialisnya. Untuk jalur masuknya itu teman-teman, apakah hanya ada SNM, SBM, dan juga mandiri? Nah, untuk itu, apakah cuma hanya anak dari SMA yang IPA, atau SMK juga bisa, atau IPS juga bisa? Monggo, ada yang mau menjelaskan? Oke, kalau jalur masuk ya, sepengetahuan saya memang ada 3 jalur ini. Ada SNM atau jalur prestasi itu, kemudian ada SBM, jalur ujian tulis atau biasa disebut juga UTBK. Terus yang ketiga ada jalur mandiri. Nah, kalau dari pengalaman saya, teman-teman saya yang dari SMA ini ada yang dari IPA dan juga ada yang dari IPS kayak gitu. Jadi ada kalau teman-teman dari IPS ini mau masuk Fakultas Keperawatan juga bisa kayak gitu. Mungkin dari Mbak Nurul ada tambahan, Mbak? Ya, kalau misal tahunku kemarin ada yang cuma kalau misal teman-teman berkeinginan untuk lanjut ke Fakultas Keperawatan bisa melalui jalur TBK sekarang. Terus kalau misal teman-teman mau masuk, juga perhatikan juga kriteria-kriteria yang dibutuhkan kayak gitu. Contohnya Pak, ya pertanyaannya kayak gitu. Kriterianya apa ini Kak? Waduh. Ya. Kriteria khusus ya, waduh ngeri nih kalau ada kriteria khususnya. Boleh dijelaskan? Ya, kalau misal kesehatan kan perlu banyak melihat kayak kode warna itu penting banget ya, berhubung sama manusia, sama nyawanya juga. Kenapa anak keperawatan kesehatan ini ya pada umumnya nggak boleh, syaratnya tidak boleh buta warna. Kemudian kalau untuk keperawatan sendiri kita ada kriteria tinggi juga untuk cewek 155 cm dan cowoknya 160 cm. Gitu ya, jadi memang ada spesifikasinya ya, harus kayak gimana masalah tinggi badannya gitu. Kalau misal dia kurang dari tinggi badannya itu sangat berpengaruh nggak sih buat kalau aku dulu KP gitu? Syaratnya Fakultas Keperawatan dulu kan 155, sedangkan tinggi aku dulu cuma 154. Nah, waktu daftar ulang masih kayak bingung gitu, kayak ditawarin. Sebenarnya awalnya kayak ditawarin kalau di pengganti gitu, tapi karena aku kan cuma kurang 1 cm. Dan mempertimbangkan hal yang lain juga, karena kan kuota setiap kampus, kuota fakultas tuh tidak ditentukan kan, apalagi untuk mandiri dan itu udah ada kuota sendiri. Kalau misal pindah-pindah akan bikin rancu juga gitu. Makanya kenapa aku masih bisa lolos, karena masih kurangnya nggak yang jauh banget, masih cuma 1 cm, dan menurutku masih toleransi sih kalau misal 150. Iya, benar-benar. Kalau cewek ya. Kalau kita ngomong masalah kehidupan kampus nih ya, kehidupan kampus ini bisa nggak kalian deskripsiin apa sih yang dipelajari di Fakultas Keperawatan itu? Ada berapa departemen, kayak gitu. Terus plus minusnya kalian belajar mengenai keperawatan itu kayak apa? Oke, kalau dari aku ya, menurut aku seru sih, nggak nyesel aja gitu masuk di Fakultas Keperawatan ini. Karena banyak yang kita pelajari gitu, jadi seluk-beluknya perawat. Mungkin yang awalnya nih kayak mikir, perawat itu apa sih? Bantu-bantu dokter doang gitu. Ternyata setelah kita terjun di dunia keperawatan, ternyata lebih dari itu gitu tugas perawat kayak gitu. Dan di Fakultas Keperawatan ini banyak banget ilmu yang kita dapat gitu, dari segi kesehatannya juga, dan
cara menolong orang, kayak gitu, merawat orang, memenuhi kebutuhan dasar manusianya, kayak gitu. Banyak banget ilmu yang didapat. Dan di Fakultas Keperawatan ini kita ada beberapa departemen seperti medical bedah, kemudian perawatan dasar, kemudian ada maternitas anak, jiwa, komunitas, seperti itu. Gerontik juga ada ya, kayak gitu. Oh iya, ada gerontik juga untuk Jadi ini ya, memang, lansia. memang banyak banget ya departemennya. Terus apa namanya, untuk FKP sendiri itu departemen favorit kalian apa sih? Mungkin kalian suka banget masalah kejiwaan, keperawatan jiwa, atau ada yang suka banget keperawatan anak dan maternitas, atau mungkin suka yang masalah kritis-kritis kayak gitu, ayo. Mungkin ada yang, kenapa ini kalian tertawa semuanya nih guys? Ya, kalau dari aku sih KMB itu KMB sama jiwa itu favorit banget. Kalian, iya, soalnya kalau kita udah terjun KMB itu bakal kita udah tahu gitu dari berbagai penyakit, dari patofisiologisnya, anatominya itu kita tahu banget gitu dari segala penyakit itu dari di KMB gitu. Dan di KMB itu SKS paling banyak bukan ya? Bener-bener. KMB itu banyak sih. Ingat gak sih kita ada SKS yang sampai 5 atau 4 atau 5 gitu loh. Nah, itu KMB. Iya, KMB 5. Iya ya. Iya, itu. Iya. Nah, itu yang bikin favorit aku banget gitu. Soalnya bener-bener kita paham tentang penyakit, paham dari anatomi, fisiologis gitu. Iya, benar. Oh ya, teman-teman, KMB itu keperawatan medikal bedah. Jadi keperawatan medikal bedah itu ya bener banget tadi yang dari patofisiologi dan lain-lain itu bener-bener apa ya, seperti penyakit dalam gitu nggak sih? Penyakit dalamnya kita kayak gitu. Nggak kita, maksudnya penyakit dalam, kita mempelajari mengenai penyakit dalam. Itu emang seru sih mata kuliahnya ya. Kalau dari Nurul sama Fikri? Kalau aku sukanya apa ya? Sukanya kamu. Kalau aku suka keperawatan anak. Maternitas. Karena soal maternitas dan anak, soalnya laboratoriumnya sangat indah. Enggak sih? Kayak bener-bener beda sama yang lain ya, Mbak ya? Ya guys, kalau kalian mau tahu nih tentang laboratorium di Fakultas Keperawatan, kita punya jadi aman banget, semua departemen terfasilitasi. Kalau misal aku sih, karena kan terus dosen-dosennya juga baik-baik, terus apalagi kan aku kalau untuk maternitas kayak ibu hamil tuh kayak semua cewek akan merasakan itu gitu loh. Jadi ya meskipun sebenarnya semua ilmu di keperawatan tuh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Kalau dikatakan favorit sih kayak favoritnya itu ya untuk kuliah ini. Baik, kabarnya kayak gitu. Oke. Masuk. Kalau Fikri suka apa nih favoritnya? Apa ya? Kalau departemen favorit nih, kayaknya nggak ada ya. Maksudnya bukan nggak ada, nggak bisa milih gitu kan. Karena menurut aku seru-seru semua sih gitu, kayak apalagi mungkin karena masih muda ya, jadi semester muda, masih awal-awal dapat materinya gitu, jadi kayak masih ya belum tahu seluk-beluknya lebih dalam sih. Baru semester ini saya dapat ini maternitas tuh baru semester ini, jiwa itu dan komunitas. Tapi kalau seandainya disuruh milih, kalau semester ini favoritnya di ini sih jiwa. Oh, jiwa. Iya. Iya, jiwa juga menarik sih. Kita jadi tahu kalau misal orang lagi tahap-tahap berduka kayak gitu. Jadi kita bisa tahu dari mana dan ayo kayak gitu. Nah, kita juga ngomongin masalah fasilitas yang ada di Fakultas Keperawatan. Fasilitas Fakultas Keperawatan itu ada apa aja sih selain adanya laboratorium kayak gitu-gitu? Kayaknya kan labnya kita kan lengkap banget gak sih? Kayak bener-bener didesain sedemikian rupa menyerupai bidang keperawatan tersebut. Jadi fasilitasnya itu ada apa aja, terus labnya itu ada lab apa aja.
Terus kalian udah PKK semua kan ya? Udah pernah praktik juga. Nah itu apa? Oh Fikri belum ya? Belum, Mbak. Oh ya, boleh deh juga sekalian diceritain pengalaman kalian kayak gitu biar yang 2018 dan 2019 bakal ngerti gitu gambaran dari PKK itu seperti apa. Ini Mbak Mas yang senior ini, senior tingkat tinggi. Iya sih, mungkin teman-teman masih kurang mengenal ya PKK itu apa. Jadi di Fakultas Keperawatan itu kita setiap semesternya di semester 4 sampai semester 7 itu ada namanya PKK, Praktek Klinik Keperawatan. Nah, karena Fakultas Keperawatan itu kerjasamanya bukan kerjasama sih, kayak partneran gitu sama RSUA, kemudian ada Sutomo, kemudian ada puskesmas wilayah sekitar kampus, dan juga ada yang Panciwerda di dekat Jambangan ya. Jambangan. Ya, itu juga. Nah, untuk fasilitasnya sendiri sih, selain ada laboratorium, kita ada RBC juga loh teman-teman. Itu namanya ruang baca. Nah, di ruang baca itu lengkap banget buku-bukunya, dari mulai buku keperawatan sampai buku-buku tentang jurnal-jurnal juga kita bisa mencari di sana. Gitu. Jadi kalau teman-teman di Fakultas Keperawatan itu jangan nggak susah banget untuk kita mencari referensi gitu. Udah ada fasilitasnya, baik dari laboratorium ataupun yang lain-lain. Kalau di laboratoriumnya ada apa aja, teman-teman? Kalau saya ingatku itu ada KMB, ada kritis. Itu soalnya yang benar-benar alat-alatnya menurutku itu lengkap banget gitu ya, kayak di rumah sakit banget gitu ya. Benar. Ada juga mungkin keperawatan. Mungkin juga ada juga tadi yang dijelaskan sama Nurul, kayak keperawatan anak sama maternitas itu kok bisa begitu menggemaskan dan sebagainya, tuh gimana Mbak? Menggemaskan. Iya, kalau di Fakultas Keperawatan sendiri itu ada laboratorium gerontik juga. Gerontik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lansia, orang-orang yang lanjut usia gitu. Nah, tadi kan udah disebutin tentang Pantiwerda dan lain-lain. Nah, Pantiwerda itu adalah tempat kita PKK untuk pemahaman keperawatan gerontik itu tadi. Terus habis itu kita juga ada namanya lab maternitas dan anak. Itu lucu banget kalau kalian misal ada nggak ya di Google. Tapi kalau misal kalian masuk tuh pasti langsung tertarik lah. Soalnya settingannya tuh emang kan untuk anak-anak ya. Pasti kan dipilih warnanya menarik, terus banyak mainannya kayak gitu. Setiap laboratorium kita tuh kayak dilengkapi sama Phantom dan teknologi-teknologi yang menunjang kayak gitu. Kalau misal untuk setting ICU, untuk setting ICU, kemudian setting rumah sakit yang kayak operasi-operasi, kita ada lab kritis itu tadi. Kalau misal KSB ya ada Phantom juga. Terus abis itu kalau di keperawatan anak itu ada kayak Phantom anak, tapi ada kayak usia beda-beda gitu loh. Dari bayi, status, terus balita, batita kayak gitu-gitu, lucu pokoknya. Terus ada mainan-mainannya lucu kayak gitu. Itu nggak salah. Menggemaskan loh itu ya, benar-benar menggemaskan. Iya. Terus selain itu ada apa lagi nih? Udah ya? Ada gazebo. Oh iya, ada gazebo. Ada gazebo. Ada tengah-tengah juga sekarang baru. Apa namanya, kalau misal kita tuh kan ada yang sering nih, di dunia perkuliahan tuh sering kita kenal sebagai e-learning kan, pembelajaran elektronik. Kalau sekarang kan udah online semua, tapi kalau dulu kan masih ada e-learning itu ya tadi ya. Nah, itu kita biasanya kumpul, sekedar ngerjain, diskusi dan lain-lain, itu ada yang namanya gazebo itu tadi. Terus di sana juga enak sih tempatnya tuh kan. Terus abis itu juga kita ada student center itu untuk ormawa di Fakultas Keperawatan. Khususnya nih ketua BEM-nya pasti kenal FKP secara mendalam lah. Terus fasilitas apa lagi ya?
Ada sih kantin. Ini musola. Musola gitu. Musola Faidah. Perlu. Ya. Kalau kita ngomongin kehidupan kampus lagi nih, ini kan kita pasti ada kegiatan internasional juga. Nah, jelasin dong kegiatan internasional di FKP itu yang seperti apa kayak gitu. Ini siapa nih? Kegiatan internasional itu berarti ini ya ada inbound, outbound juga termasuk ya? Ya, termasuk dong. Iya. Oh gitu. Kalau kalau inbound itu berarti ini siapa teman-teman yang dari luar negeri, mahasiswa asing yang ini belajar ke FKP kayak gitu. Nah di sini tuh beberapa ada yang baru ini yang dari Jepang ya? Yang 2020. Iya benar, dari Jepang. Iya, dari 2020. Dan sebelum-sebelumnya itu juga sudah banyak gitu teman-teman mahasiswa asing yang exchange ke kita kayak gitu. Dan itu kayak sudah mengikat ini ya, kayak kerjasama gitu ya sama universitas yang ada di luar seperti Australia itu ada ini Latrobe ya. Iya, ada Latrobe. Terus ada Malaya di Malaysia, terus ada yang di Jepang, JRCKICN ya. Iya. Itu dan masih banyak lagi lah. Di Dan Thailand itu, juga. Oh iya, ada Thailand juga, Nareswan. Dan seru sih. Kalau yang Jepang kemarin ini, pengalaman aku sendiri, itu kebetulan kelas aku, itu A3 2018 itu berkesempatan buat kuliah bareng sama mereka. Jadi ada 1 hari, 1 jam pelajaran mata kuliah anak waktu itu. Jadi 2 mahasiswa Jepang ini ikut belajar bareng sama kita. Jadi kita bisa sharing juga. Apalagi waktu itu discussion ya, waktu diskusi gitu. Jadi bisa saling bertukar informasi kayak gitu. Seru sih. Banget ya. Seru banget sih. Ya sih kalau kita lihat kegiatan-kegiatannya itu emang benar-benar seru. Apalagi kalau ini ya, kita juga kayak mempelajari apa ya? Kayak mereka itu masak-masak gitu juga nggak sih kegiatannya itu? Masak-masak. Iya, ada masaknya. Apa tur fakultas kayak gitu-gitu. Keren banget. Sebenarnya kalau misal itu kan kalau inbound itu mereka kegiatan di fakultas nanti ya itu tadi kayak ada rangkaiannya sih, kayak ada tur kampus, perkenalan cooking class itu biasanya ya masak-masak itu tadi itu kan emang culture cross ya, jadi kayak untuk pertukaran budaya mereka masak sesuatu dari kita juga. Tapi kalau misal outbound sendiri atau yang kita kenal namanya exchange, kita juga ngirim beberapa perwakilan kita untuk ke negara-negara itu tadi. Jadi kayak tukar timbal balik gitu loh, kan mereka ngirim ke sini, kita ngirim ke sana gitu. Terus kemarin tuh yang sempat di 2020 awal-awal sebelum kita corona parah ini, itu kita sempat kedatangan dari Jepang yang tadi katanya Fikri, sama dari India. Ini India tuh baru banget sih sebenarnya. Dari India. Terus kalau misal sebenarnya kita setiap kayak mengirimkan perwakilan gitu untuk exchange dan itu ada seleksinya. Tapi itu namanya outbound ya untuk ke negara-negara Australia, nah itu ke Thailand, Malaysia, Jepang. Nah itu biasanya jangka waktunya 2 minggu kayak gitu. Iya, benar. Dan juga aku mau nambahin juga selain acara outbound inbound, dari Duta FKP itu juga bekerjasama dengan BEM menjalankan satu proker namanya itu ISF ya, International Student Forum. Nah di International Student Forum itu kita bikin suatu acara di mana kita membahas suatu isu. Nah, itu pesertanya tidak hanya nasional, namun juga dari internasional. Jadi kita juga mendatangkan tamu-tamu dari luar negeri dan juga mengundang dari rekan-rekan kami yang dari kesehatan dan juga dari keperawatan yang ada di Indonesia, itu membuat satu bareng-bareng membahas satu isu atau membahas terkait sesuatu yang sedang hangat. Sebenarnya kemarin tuh kita mau bahas terkait apa, Rul? Aku lupa ya. Iklim sih sebenarnya. Perubahan iklim. Oh Climate change. Perubahan iklim itu ya. Namun karena adanya pandemi ini, kita masih merombak lagi gitu. Nah, itu suatu terobosan juga untuk memberikan kita pandangan ke teman-teman yang lainnya terkait dunia gitu. Dan juga membuat relasi itu yang penting ya.
Iya. menambah pengalaman gitu juga. Tadi kan mahasiswa, kalau dosennya juga kemarin baru aja International Nursing Conference, tapi online. Jadi kayak sebenarnya kalau misal nggak online gitu ya, tahun-tahun sebelumnya kayak mengundang perwakilan-perwakilan dari negara gitu, jadi di suatu tempat, terus mereka bertukar pikiran soal conference gitu. Nah kemarin dia tetap conference, tapi sistemnya online kalau yang tahun ini. Udah dilaksanakan. Jadi dosen ada kegiatan nasional, jadi mahasiswa juga ada kegiatan internasional kayak gitu. Menarik banget, guys. Ngomongin tentang akademik nih, gimana sih kehidupan mengenai akademik yang ada di Fakultas Keperawatan? Mungkin mengenai profesi nurse, atau mungkin S1-nya, atau D3-nya, kayak gitu-gitu. Boleh teman-teman untuk menjelaskan? Oh ya, jadi itu mungkin saya mau menjelaskan ya untuk teman-teman semuanya. Jadi di Fakultas Keperawatan itu kita udah satu paket dengan profesi nurse. Jadi kita 5 tahun, yang 4 tahunnya itu buat preklinik, yang untuk sarjananya, kemudian 1 tahunnya itu untuk profesi. Nah, untuk yang 4 tahunnya itu kita menempuh berbagai stase ya, mulai dari ilmu pengantar, kayak matkul wajib-wajib gitu, kemudian dari stase dasar sampai stase kita ngambil skripsi gitu. Nah, kemudian setelah itu kita yudisium dan kita lulus dari sarjana, kita kemudian lanjut ke profesi nurse. Nah, profesi nurse-nya itu kita nggak di kampus, beda dengan yang preklinik. Kalau preklinik kan kita kita sehari-hari itu kita kuliah di kampus, di kelas, kemudian kalau kita praktikum di lab, atau mungkin kita di PKK gitu ya. Kalau yang profesi itu kita full di rumah sakit gitu. Nah, yang profesinya itu kurang lebih 1 tahun 12 bulan gitu ya berarti. Dan nanti setelah kita profesi itu kita ada sumpah nurse juga. Jadi setelah kita sumpah nurse, kemudian kita lulus, baru kita akan UKOM gitu, uji kompetensi untuk kayak mengeluarkan untuk kita mencari STR gitu, kayak sertifikasi gitu ya Mas ya. Iya benar, untuk surat tanda registrasi gitu. Jadi untuk kita buat kerja, untuk kita ngurus melamar pekerjaan, kayak surat izin lah kalau kita kasarannya SIM gitulah gitu. Nah, jadi emang harus ada STR dulu ya, baru kita tuh bisa masuk ke dunia pekerjaan. Nah, kalau ngomongin masalah waktu profesi, terus waktu PKK, nah ini kuliahnya kalian sibuk gak sih buat nge-balance organisasi, terus perkuliahan, have fun, kayak gitu? Ya, imbang sih kalau aku. Teman-teman juga mungkin sama juga. Ini sibuk nih, Presbemnya harusnya sibuk nih ya. Saya kan Iya. BEM loh. Pasti sibuk. Ya kalau aku sih itu, kalau sibuk itu kembali ke pribadinya masing-masing gitu. Kalau sebenarnya nggak ada orang sibuk, tapi tergantung bagaimana kita memanajer waktu masing-masing gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi memprioritaskan waktu gitu. Nah, kalau tipsnya dari aku sih, sebenarnya kuliah di FKP itu kayak fleksibel. Kalau dibilang fleksibel sih fleksibel gitu ya. Banyak kosongnya gitu nggak sih kita? Dalam artian ngerasa kayak gitu. Kalau sibuk banget gitu loh. Soalnya kita kan udah paketan gitu loh, udah ada jadwal-jadwalnya. Jadi kita mungkin Senin itu kita full, terus Selasa kita off gitu ya. Nah, itu kalau aku sih memanfaatkan waktu. Jadi kalau saya misal sibuk-sibuk banget, sibuk organisasi atau sibuk yang lainnya tuh prioritas yang dikerjakan yang dulu gitu. Kemudian kalau kita di waktu off itu kita mereview materi-materinya. Pokoknya tipsnya kalau kuliah ya kuliah, kalau organisasi gitu. Ya betul. Keren ya, padahal itu udah punah. Kan teman-teman juga gitu. Ya, jadi di sini tuh ada kesibukan sendiri sih. Kalau IPUL ini organisasi ya, lebih ke organisasi kayak gitu. Kesibukannya tuh emang beda-beda sih. Terus ada yang sibuk ngeduta, ada yang sibuk kalau Fikri lagi sibuk apa ini ya?
Sibuk apa ya, Mbak? Nggak ada sih. BLM juga sibuk loh, lumayan. Iya. BLM. Jadi di sini tuh ada BEM, terus di sini ada BLM, terus yang di sini nih yang Nurul ini, nah ini sibuk ngeduta. Jadi di sini tuh semuanya ya apa ya, memang harus banyak pengembangan sih mumpung lagi kuliah kayak gitu ya. Gimana nih? Hilang. Iya bener banget sih, kan kita selagi kuliah tuh eksploitasi waktu kita, terus memanfaatkan kita untuk belajar dan berproses. Kan mungkin kayak Mbak Nurul, kemudian ada Mbak Igel, terus ada Fikri gitu kan, ada jalannya masing-masing gitu. Iya, Kan kemarin kalau nggak salah, dari Nurul juga habis juara, dari Fikri juga gitu loh. Iya, jadi kita mau ngomong-ngomong masalah Ormawa nih. Ada apa aja sih Ormawa yang ada di FKP? Apakah cuma BEM aja atau cuma BLM aja? Yaitu, silakan kedua bapak-bapak ini untuk menjelaskan. Juga mbak-mbak ini. Iya, aku mulai dari BEM dulu aja ya. Nanti dilanjut sama temen Ormawa saya samping itu ada Fikri. Nah, jadi di BEM, kalau kita tahu BEM itu namanya tuh Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya. Dia tuh bertugas sebagai eksekutif dan juga manajerial di wilayah Fakultas Keperawatan. Nah, di BEM sendiri itu ada berbagai departemen dan juga ada UKF. UKF itu unit kegiatan fakultas. Nah, ada 3. Itu ada bidang seni, ada bidang ada olahraga sama English. Nah, untuk yang seni sama olahraga itu di bawahnya masih banyak lagi. Itu ada, kalau yang seni itu ada Santana, kayak tari-tarian gitu ya. Kemudian ada Nevo. Nevo itu paduan suaranya. Kemudian untuk yang sadu atau olahraga itu sendiri, itu ada badminton, futsal, basket, tenis meja, dan juga volley. Nah, untuk yang departemennya tuh kita mulai dari, ada berbagai departemen. Kalau ada mulai dari KPSDM, terus ada dari Kastrat, ada Pemprov, ada MG, terus ada yang lain-lainnya. Mereka itu udah ada fokusnya bidangnya masing-masing gitu. Terus di samping sisi selain BEM itu kita juga ada namanya BK, Badan Kelengkapan. Jadi kayak semacam BSO gitu ya, Vicky ya. Nah, di BSO itu sendiri tuh kita ada Skinners itu kita bergerak ke keislamiahan gitu ya, kayak SKI gitu sih, keislamiahan. Kerohanian Islam. Oh iya, kerohanian Islam. Kemudian yang kedua itu kita ada GC, Genkop, itu lebih ke pengkaji lingkungan dan juga tim bantuan medis. Dan yang terbaru kita ada ANJ, Erlangga Nursing Journalist. Nah, mereka itu ada spesifiknya sendiri-sendiri. Jadi antara BEM dan juga dengan BK itu saling melengkapi gitu. Kita kerja bareng, kerja sama untuk memajukan FKP dalam segi kegiatan mahasiswa. Dan di samping itu kita juga ada punya namanya BLM. Fikri mungkin bisa menjelaskan. Ya, saya mau jelasin buat BLM ya. Jadi BLM itu kan Badan Legislatif Mahasiswa. Kalau BEM itu eksekutifnya, jadi BLM ini menjalankan fungsi legislatifnya gitu. Jadi di BLM ini kita dibagi menjadi 3 komisi. Jadi ada komisi 1, fungsinya itu untuk legislasi, jadi membuat peraturan, perundang-undangan untuk organisasi mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang komisi 2 itu aspirasi, jadi kita menggali aspirasi dari teman-teman di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pihak organisasi mahasiswa ataupun pihak fakultasnya. Jadi kita kalau di komisi 2 ini yang rutin dijalankan itu adalah audiensi. Jadi audiensi ke dekanat maupun audiensi ke Ormawa kayak gitu. Terus yang terakhir komisi 3 itu controlling. Jadi di sini kita mengawasi kinerjanya teman-teman BEM dan beserta BSO-nya. Jadi BEM, GC, Skinners dan juga ANJ. Kemudian kita juga melakukan monitoring dan evaluasi kayak gitu. Oke, itu kan yang ada di internal dari fakultas ya. Kalau di eksternal ada ini nggak? Ada mungkin organisasi lain nggak di eksternal ini? Seperti Ilmiki atau BPNI seperti itu? Kita ada paguyuban juga, Mbak. Ada paguyuban ya, Mbak? Iya. Iya. Aku merasa tersanjung tadi dipanggil Mbak loh. Ya ada apa aja? Iya dong.
nangis. Ya ada itu ada ibunya paguyuban, mungkin bisa dijelaskan. Iya. Ini termasuk eksternal ya? Apa? Paguyuban ya? Aku tahu. Iya dong. Sebenarnya Monggo, Mbak. ini ngomongin ini ya, Duta FKP ya. Kalau misalnya Iya. sebenarnya kita itu berdiri di bawahnya Wadek 2. Di bawahnya sebenarnya kita tuh adalah organisasi otonom, belum bentuk paguyuban, karena kalau paguyuban kan ada keterikatan alumni ya, tapi kalau kita tuh sebenarnya belum bentuk paguyuban, dan kita tuh cenderung kerjasamanya sama FA. FA itu adalah Faculty Ambassador, yaitu dosen-dosen yang bertugasnya untuk ya membranding atau kegiatan-kegiatan inbound dan outbound itu akan ikut juga mereka. Jadi kayak antara dosen, mahasiswa itu saling bekerja sama itu tadi di Student Ambassador. Jadi orang-orang yang masuk di Duta FKP itu adalah yang akan bekerja sama sama FA itu tadi gitu. Nggak tahu sih, emang apa sih ciri-cirinya paguyuban? Kita sendiri juga belum ada ADART, belum ada kelengkapan yang paguyuban seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita Ini adalah masih proses ke sana ya, Mbak ya? Kesana. Iya, kita sedang masih proses adanya sana. paguyuban itu mulai tahun berapa adanya Duta FKP itu? Dulu awalnya tuh Nasdel. Sejak 2000, Pak Mas tuh 2013 ya, Pak ya? 2013. Tapi jadi Nurse Idol. Yang student ambassador-nya kita mulai 2013 gitu. Kalau nggak salah saya. Ya, aku lanjut lagi ke eksternal aja ya. Jadi kalau yang eksternal itu kita ada namanya ILMIKI. ILMIKI sendiri itu Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia. Jadi kayak organisasinya mahasiswa-mahasiswa ilmu keperawatan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman yang pengen gabung ke ILMIKI itu perwakilan dari berbagai institusi. Di FKP sendiri itu ada beberapa teman-teman yang udah gabung di ILMIKI juga. Nah, untuk selain di ILMIKI juga tuh kita bergabung dengan AUMKI. AUMKI itu aliansi organisasi kesehatan gitu. Jadi nggak cuma keperawatan, tapi juga dari kedokteran, kesehatan masyarakat, kebidanan, dari kedokteran gigi, dan lain-lainnya gitu. Jadi kita ada organisasi eksternal juga. Dan untuk sekedar informasi ya, di ILMIKI tahun ini, di AUMKI juga tuh mahasiswa Fakultas Keperawatan UNER itu mengambil posisi yang lumayan strategis banget. Di sana banyak petinggi-petingginya itu dari kita juga gitu. Jadi luar biasa lah mahasiswa FKP gitu. Bangga dong, bangga FKP. Ya. Terus kalau kita ngomongin masalah ini ya, masalah perlombaan-perlombaan yang ada di fakultas. Nah, ini perlombaannya ini didanai, terus ada dosen pembimbingnya apa enggak nih? Hai. Halo. Halo. Sebenarnya siapa nih yang jawab nih? Kayaknya semuanya bertiga ini punya pengalaman lomba semuanya deh. Jadi kalau dari BEM sendiri kita kan membantu dalam birokrasinya, dalam pendanaan tuh sebenarnya kita didanai. Sebenarnya ada alurnya sendiri untuk pendanaan, itu dimulai dari pembuatan kayak TOR dan sebagainya, surat-surat itu. Nah, itu melalui BEM. Jadi teman-teman bisa nggak seharus melalui BEM, namun dengan untuk mempermudah birokrasinya, teman-teman yang ikut lomba itu dihimpun oleh keilmuan ataupun oleh pihak satu ataupun yang seni, itu sesuai dengan bidangnya. Kemudian teman-teman koordinasi mengenai dananya dan juga terkait surat dan birokrasinya itu dengan teman-teman BEM, dan itu nanti dibantu untuk memasukkan ke fakultas. Jadi dari pihak fakultas itu udah ada uang khusus untuk dana perlombaan gitu, teman-teman. Jadi nggak usah bingung mengenai dananya. Jadi kita udah ada dana khusus lomba. Terus untuk mengenai pendampingan dari dosen ataupun dari cutting itu ada. Jadi kita biasanya teman-teman yang ikut lomba itu memiliki tim sendiri ataupun bersifat individu, itu udah konsultasi mengenai
apa yang dia akan lombakan ke dosen pendamping. Nah, itu bertujuan untuk mengarahkan teman-teman yang ikut lomba untuk memberikan nasihat, kritik, dan sarannya untuk bertujuan biar lombanya tuh dia juara gitu teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu banyak prestasi yang diraih oleh teman-teman yang ikut lomba gitu. Nah, antara lain kemarin itu ada yang internasional maupun nasional juga. Itu dari segi seni, dari segi olahraga, ataupun dari akademik. Kayak kemarin itu ada dari Fikri, kemarin ada lomba pencaksilat. Kemudian dari Nurul itu ada apa kemarin? Nurul ada Isa dan juga produk ya kemarin. Apa? Yang produk kemarin ada ya? Oh, kalau aku kemarin ini yang tahun lalu aku sempat ikut Invention Internasional gitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu sebenarnya kalau misal informasi lomba itu tersedia di BEM. Namanya Kastrat, Kajian Strategis dan apa nggak tahu. Kastrat. Ayo Pak Ketua. Iya, jadi kalau yang mengenai informasi lomba itu sebenarnya udah ada di BEM, baik di IG-nya BEM ataupun di OA lainnya BEM gitu. Nah, untuk lomba-lombanya itu udah dipublikasikan gitu. Sebenarnya juga di grup kekomtingan. Jadi kayak kita menge-share lomba-lombanya di grup komting gitu. Nah, setelah itu nanti baru disebarkan ke teman-teman yang lain gitu. Mungkin yang tadi dimaksud Nurul itu beasiswa ya. Kalau di Kastrat itu lebih ke beasiswa. Jangan dimasukin ya. Udah terlanjur nggak apa Rul. Ya, guys, kalau misal apa namanya, kalau nasional kayak gitu kita cenderung cari sendiri sih, kayak cari-cari infonya sendiri. Terus kadang ya ada kayak lomba-lomba yang kita cari sendiri kayak gitu. Ya, bentar nyari aja sih. Kalau misal didanai fakultas, sebenarnya kegiatan outbound pun, misal exchange kita kemarin tuh kayak dapat dana juga. Dan tiap negara juga beda-beda, karena kan tiap negara juga kasih dan juga beda-beda kan. Ada yang ke Australia itu perlu visa. Dan perlu visa kan lain, terus transportasinya juga lebih mahal tuh, dapat dana yang lebih banyak. Terus kalau aku kayak kemarin internasional, aku dulu karena kemarin kan aku berangkatnya tuh waktu udah tutup buku ya, maksudnya kayak udah nggak ada dana gitu. Jadi aku waktu berangkat aku nggak didanai, cuma pas pulangnya karena aku jadi aku dapat uang reward. Jadi menurutku sih selain dana berangkat, ada dana reward juga gitu. Kalau misal kayak Fikri pencak silat ya? Jadi mau relatif sebenarnya bukan saya yang lomba, jadi itu teman saya yang lomba, cuman saya jadi officialnya aja kayak gitu. Nah itu kalau dari lomba pencak silatnya itu ya memang dari kita nyari sendiri sih infonya. Nanti ini alurnya sama seperti yang sudah dijelasin sama Mas Ipul, jadi kita mengajukan TOR ke fakultas seperti itu. Jadi tetap kita nyari info-info sendiri, tapi nanti untuk birokrasi dananya nanti kita minta tolong ke BEM fakultas kayak gitu buat diproses seperti itu. Jadi emang fakultas benar-benar ini ya, benar-benar memfasilitasi lah kalau misal ada yang mau lomba kayak gitu. Dari alumni juga support masih sekali sih. support juga ya. Kalau kita tadi kan udah bahas masalah beasiswa nih. Nah, beasiswa yang ada di FKP itu selain dari Kastrat, mungkin kalian ada tahu informasi dari mana lagi nih? Kalau aku sih tahunya Kastratnya gitu. Kalau aku sih selama ini sangat terfasilitasi sih sama Kastrat. Karena kan nggak semua itu bisa di-apply. Ada yang cuma buat ketua-ketua kayak gitu, biasanya cuma buat kayak beasiswanya tuh hanya untuk kepemimpinan, leadership kayak gitu. Nah, ada beasiswa yang bisa di-apply umumnya untuk semua jurusan. Keperawatan bisa tuh biasanya aku dapatnya di Kastrat. Tapi ada juga nih web di Google, kalau ada sih beasiswa.or.id, ada juga yang kayak cari beasiswa 2020 kayak gitu, cari aja keywordnya tuh pasti kayak keluar-keluar gitu, kayak beasiswa Plus, beasiswa Bank Indonesia, banyak sih sebenarnya.
dia biasanya di-up kok sama BEM Kastrat itu. Kastrat itu ya. Jadi dari BEM Kasat sendiri menurut aku sudah maksimal sih ini. Jadi banyak banget beasiswa yang di-up di IG-nya mereka. Terus juga kalau kita mau tanya pun itu mereka fast respon juga gitu. Kalau misalnya kita mau tanya ini gimana, terus waktu minta tolong buat waktu proses pendaftarannya kayak gimana, itu dibantu gitu sih. Jadi emang benar-benar banyak banget ya fasilitas buat mengembangkan diri di Fakultas Keperawatan ini. Apalagi Ya, kalau di alhamdulillah. Kastrat emang benar-benar ini ya, update banget gitu loh masalah beasiswa-beasiswa. Nah ya, Iya, ini bener nih. banget. Ini paling menarik nih. Kita mau bahas fakta-fakta unik yang ada di fakultas kita. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan fakta-fakta uniknya. Oh, ternyata fakultas kita itu ada ini loh. Ternyata fakultas keperawatan itu ini loh. Gitu. Mungkin adik-adik maba atau adik-adik yang baru masuk juga bakalan bertanya-tanya nih, sebenarnya fakultas keperawatan itu ada apa sih? Oh, yang pasti itu Fakultas Keperawatan UNER itu yang terbaik di Indonesia. Bener nggak sih? Oh, luar biasa. Soalnya kan akreditasinya kita sendiri yang S1 itu udah asin ya kemarin. Selain juga udah jelasin dong akreditasinya kita itu ada apa aja selain akreditasi A. Sebenarnya kita kayak kemarin kan 2020 awal tahun kemarin kita ikut akreditasi asing, itu akreditasi dari Jerman kayak gitu ya. Nah, selain itu kita juga udah ikut akreditasi internasional. Tentunya kalau kita udah ada akreditasi internasional, kita juga gampang gitu loh untuk kerjasama abroad-nya gitu lebih gampang. Jadi banyak juga loh alumni kita yang akhirnya bisa kerja di Jepang, di Arab Saudi dan lain-lain. Nah, itu tadi karena kita udah terpercaya gitu loh, karena udah terakreditasi internasional kan jadi udah ada nama lah ya. Jadi bisa didukung sama dunia internasional. Gitu. Iya, benar sekali. Jadi di Fakultas Keperawatan itu sendiri selain akreditasinya A, yang akreditasi nasional itu kita udah akreditasi di Asia Tenggara ya kemarin itu juga udah. Terus kemarin awal tahun juga udah proses akreditasi internasional. Itu yang paling ditekanin sih kalau aku di Fakultas Keperawatan. Soalnya di fakultas bukannya menyombongkan sih, di Indonesia sendiri yang keperawatan yang akreditasi internasional itu bisa dihitung sih menurutku. Dan UNER tuh merupakan salah satu fakultas keperawatan terbaik di Indonesia. Lagi fakta unik lainnya. Banyak yang belum tahu kalau kita itu punya D3 gitu. Jadi misalnya kalau kan banyak nih yang orang-orang di luar sana yang bilangnya Fakultas Keperawatan UNER adanya S1 gitu kan. Mereka mungkin juga nggak tahu yang S2, S3 dan lain-lain. Nah, sebenarnya kita ada D3 tapi dia masuk ke vokasi yang UNER. Jadi itu adalah awalnya dulu Akademi Keperawatan Gresik sama Akademi Keperawatan Lamongan. Terus mereka kayak MOU gitu untuk dijadiin satu menjadi Akademi Keperawatan UNER gitu ya. Kok Akademi Keperawatan UNER? D3 Keperawatan UNER. Jadi bukan Akpar lagi. Dan itu tentunya ya selain ganti nama, ganti almet dan lain-lain ya semua dosen-dosennya dari Akpar Gresik, Lamongan itu juga kayak dikasih pelatihan gitu loh untuk jadi tenaga pendidik yang ke-UNER-an gitu. Oh ya, nama program studi kita sekarang udah jadi keperawatan S1 ya? Ya, S1 keperawatan. Itu ya, S1 keperawatan. Dulu awalnya pendidikan keperawatan, terus dulu awalnya pendidikan nurse. Terus berubah jadi S1 keperawatan. Lagi nih fakta-fakta uniknya nih. Apa ya? Fakta unik ketiga. Fakultas Keperawatan. Yes, Fakultas Keperawatan itu udah punya 2 guru besar gitu. Oh iya.
itu mempengaruhi banget loh, karena guru besar Fakultas Keperawatan di Indonesia tuh masih sedikit ya, maksudnya 10-an gitu lah, pokoknya belum yang sampai banyak banget, dan dua di antara itu semua itu adalah dari Fakultas Keperawatan UNER kayak gitu. Jadi ya kita sebagai aktivitas akademika FKP turut berbangga sama hal itu. Siapa aja tuh 2 guru besarnya? 2 guru besarnya yang kemarin yang biasanya muncul di televisi, Prof. Alam Nur? merupakan Itu muncul di mana-mana Prof. Nur itu ya? Di Metro TV, di Luar TV biasa. One. Prof. Saya Nur. beliau Prof. Nur, ya ampun. Itu dekan kita dan beliau juga merupakan ketua DPW PNI Jawa Timur. Makanya kenapa muncul di televisi? Ketua PPNI Jawa Timur, guys. Ya. Terus yang kedua ada ini, aku bilang kan tadi fakultas student ambassador-nya FKP itu di bawahnya Wadek 2. Nah, Wadek 2 ini adalah guru besar yang baru saja dilantik, Pak Yusuf. Prof. Yusuf. Prof. Yusuf ini yang baru aja dilantik menjadi guru besar. Beliau merupakan apa tahun? 2019 kayaknya ya. Atau 2020 ya? 2020. Pokoknya baru banget, dan beliau ini departemen favoritnya Fikri. Beliau merupakan departemen jiwa, departemen perawatan. Ya, fakta keempat. Jadi setelah kita survei dengan alumni-alumni kita, itu lulusan Fakultas Keperawatan itu nggak hanya menjadi perawat, tapi banyak juga menjadi profesi yang lainnya seperti tentara, terus ada yang menjadi juga perwira karir gitulah, terus juga ada yang jadi pengusaha juga, kemudian juga menjadi hiperkes yang kerja di itu kayak di pertambangan, kemudian di PT-PT yang kerja alat-alat berat gitu sebagai hiperkesnya gitu, kemudian ada juga dari akademisi juga, ada jadi politisi juga. Jadi untuk teman-teman yang masih berpikiran kok jadi perawat itu bakal terjun ke lapangan, ke rumah sakit, itu salah banget, soalnya lapangan kerjanya itu sangat luas gitu. Jadi nggak cuma hanya jadi perawat aja ya, banyak banget. Iya. Aku mau nambahin yang dari Mas Ipul tadi. Jadi tadi kan sempat nyinggung yang jadi pengusaha-pengusaha itu ya. Jadi sebenarnya di semester ketiga kemarin itu aku dapat mata kuliah KWU, kewirausahaan. Nah, dan yang jadi PJMA-nya itu Bapak Wadek 1 kita. Jadi Bapak Kusnanto itu Bapak Dr. Kusnanto ini membuka pikiran kita. Jadi kalau seandainya perawat itu lulusan perawat itu nggak harus jadi perawat gitu, kita bisa membuka lapangan pekerjaan jadi wira swasta kayak gitu. Jadi dibuka banget lah, jadi nggak melulu soal jadi perawat yang kerja di rumah sakit kayak gitu. Jadi harus bisa kreatif dan bisa multitasking lah, multi talent. Betul banget. Oke. Fakta kelima ada nggak? Mahasiswa Fakultas Keperawatan kebanyakan cewek. Jadi untuk para cowok, untuk para cowok harus sabar gitu. Iya. Buat teman-teman cowok yang pingin masuk keperawatan itu nggak usah nggak usah ragu. Banyak di sini cowok-cowok yang juga jadi perawat kayak gitu, dan teman-temannya di keperawatan itu biasanya banyak ceweknya sih memang, tapi ya nggak menutup kemungkinan juga untuk di lapangan pekerjaan nanti itu dibutuhkan tenaga cowok kayak gitu. Dibutuhkan juga cowok. Justru ketika kalian jadi kaum minoritas, iya benar sekali, salah menonjol gitu loh guys. Iya benar. Iya. Cowok kayak lebih menonjol gitu loh. Jadi kayak banyak ya pasti menonjol lah guys. Untuk cowok di Fakultas Keperawatan kan karena kalau sedikit kan pasti sangat dibutuhkan juga kan untuk cowok di bidang keperawatan.
sangat dibutuhkan. Kan juga ya, karena ya diakui aja fisiknya cowok lebih kuat daripada cewek. Di dunia pekerjaan mungkin ya akan meskipun banyak perawat yang cewek, tapi perawat yang cowok itu juga dibutuhkan banyak gitu loh. Jadi untuk kalian para ragu, jangan khawatir. Di keperawatan akan menyediakan banyak ilmu dan pastinya untuk cowok masuk ke situ. Iya, Iqbal bisa jadi ketua BEM. Iya. Banyak banget Bisa peluangnya jadi di sini. BL. Kan ketua BL kan. Oke, terakhir nih, kita mau tips and triknya masuk FKP dan juga motivasi buat adik-adik yang kiranya mau masuk ke FKP gitu, mau masuk ke keperawatan. Kasih dong motivasinya, Kak, gitu. Biasanya Kalau adik-adik kan tips and trick ya, oke dari aku dulu ya. Kalau tips and trick sih menurut aku, yang pertama itu kalau kalian mau masuk atau mau ngapain aja gitu ya, kalian tuh harus tahu apa sih yang harus kalian hadapi, musuh apa yang harus kalian hadapi gitu sih. Jadi analisa dulu. Misal nih, kalau dari aku dulu kan masuk dari SBM ya. Jadi tuh harus tahu dulu nih SBM itu kayak gimana sih sistemnya, materinya itu apa aja yang ada kayak gitu. Yang diujikan itu apa aja sih, kita harus tahu dulu apa yang kita hadapi kayak gitu. Terus yang kedua, kalau kita udah menganalisa, kita udah tahu apa yang kita hadapi, kita harus bikin strategi buat mengalahkan musuh itu, mengalahkan apa yang ada di depan kita kayak gitu. Jadi kita misal nih sudah tahu nih mata pelajaran apa aja yang diujikan, apa aja yang bakalan muncul di SBM nih. Nah itu kita harus susun strategi belajar apa aja, manajemen waktu, jadi kayak gitu. Dan kita juga harus disiplin dan konsisten dalam melakukan hal itu gitu. Dan yang terakhir jangan lupa untuk berdoa. Itu sih. Mungkin dari Mas Mbaknya yang lain. Iya, aku mau nambahin. Kan kalau Fikri tadi kan jalur SBM. Nah, aku kan jalur mandiri. Nah, untuk yang jalur mandiri itu, jadi sering-seringlah banget ngecek webnya UNER, PPMB. Nah, di situ sering-seringlah cek itu kapan jadwalnya mandiri, terus kapan tesnya dan sebagainya gitu. Soalnya waktu mandiri kan di akhir-akhir, waktu kalian udah banyak belum keterima, belum rezekinya di SBM. Nah, itu kalian sering-seringlah cek di webnya UNER. Terus juga jangan sungkan untuk tanya-tanya ke kating-katingnya gitu. Kalau dari aku untuk tipsnya gitu. Ya, dan mau nambahin juga untuk tahunku, Mandiri itu sampai Mandiri UNER itu sendiri sampai dibuka gelombang keempat waktu itu. Jadi sering-sering aja ceknya. Iya. Sering-sering cek webnya aja. Kalau dari Nurul? Kalau aku dulu jalur undangan rata ya ini kayaknya. Iya. Ada ini. Igel apa deal Igel? Aku sama kayak ini. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Oh iya. Lupa. Kelihatan seperti itu. Kalau berarti Igel ini ya apa? SBM? Mandiri? Mandiri. Oh, jalur berapa? Yang tanpa tes itu. Kan soalnya aku jalur 1 aku. Iya, aku juga sama Kalau aku jalur undangan, tapi aku sempat ini sih les SBM dan menurutku ya kalau SNM ya itu tadi ya nilai rapot, terus abis itu perhatikan juga kayak sekolahnya akreditasinya apa, soalnya SNMPTN itu nggak ada nilai saklek. Kalau SBM kan ya kalau misal SNM itu nggak bisa dijagain gitu, makanya aku dulu tuh nggak yang menggantungkan SNM gitu loh, langsung kayak masuk SBM. Dan menurutku kalau misal kalian berusaha untuk masuk ke suatu, pasti kita bingung belum apa sih, kayak masih SMA gitu, kita pasti bingung antara milih ini apa ini atau apa. Nah itu look at yourself gitu, look at yourself, apa sih yang menjadi passion kalian gitu. Kalian suka kesehatan, kalau kalian suka kesehatan gimana, obat-obatan kah, hewan kah, manusia kah, kayak gitu. Kalau misalnya kalian komitmen di manusia, ya mungkin pilihannya bisa kedokteran, keperawatan. Soalnya kuliah itu pasti lama, dan menurutku
selama itu jangan sampai kalian di tengah-tengah merasa kayak, aduh aku salah jurusan nih gitu. Jadi untuk pertama kali untuk penentuan fakultas, penentuan jurusan tuh emang melihat diri sendiri juga, kalian sukanya apa. Terus kalau SNM ya itu tadi ya nilai rapot, terus karena dulu kan kebantu juga sama nilai UNAS ya. Iya, mungkin itu yang bisa dijadiin. Karena aku nggak jagain SNM ya, aku langsung kayak terus aku SBM lah kayak gitu dari kelas 12 tuh langsung les udah bener-bener gak jaga. Ya bener. Oke, kita langsung bahas nih motivasi buat adik-adik yang sekiranya mau masuk ke Fakultas Keperawatan. Boleh nih dari Roni dulu nih. Oke, ini kan bulan-bulan yang dibuat adik-adik untuk UTBK. UTBK kan jalan masuk untuk ke jurusan-jurusan yang adik tuju. Nah, untuk motivasi yang kuberikan itu, tetap semangat untuk adik-adik, jangan diforsir dirinya, soalnya yang tahu kapasitasnya adik-adik itu adik-adik sendiri. Untuk belajar, ya belajar secukupnya. Kemudian tetap jaga kesehatannya. Terus, jangan sampai down saat mengerjakan UTBK. Tetap semangat dan sukses untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat dan sukses. Langsung dari Fikri. Oke, buat pejuang UTBK di luar sana, tetap semangat, jangan kasih kendor. Yakin apa yang kalian pilih itu udah jalan kalian. Dan juga tetap jaga kesehatan karena kita masih dalam pandemi seperti ini, tetap dijaga kesehatannya, jaga kondisinya, jangan sampai down, kayak gitu. Yang terakhir nih, dari Nurul. Oke, kalau dari aku sendiri, kalau ini sebenarnya nggak cuma dibuat pejuang UTBK aja sih, tapi lebih ke umum general. Untuk mendapatkan atau memimpikan sesuatu itu harus diimbangi gitu antara berdoa sama berusaha. Karena kalau misal kita berusaha doang, takutnya spiritualitas dan ketenangan jiwa banget. Karena ketika kita tertekan dan suatu dan lain-lain, yang bisa menguatkan itu ya spiritual itu tadi. Kalau misal pun kita menggantungkan semua pada Tuhan, keinginan kita, pasti jalannya lebih baik gitu loh. Misal kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, pasti yang dikasih Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Gitu. Jadi jangan lupa doa restu orang tua juga, karena penting banget guys. Kelancarannya ke depannya bakal insya Allah pasti ada jalan. Ya, jadi harus tahu kapasitasnya, kemudian harus tetap berdoa, harus tetap semangat, harus jaga kesehatan juga, itu yang paling penting. Oke, jadi tadi kita sudah berbincang mengenai Fakultas Keperawatan dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman, terima kasih Nurul, Roni, dan juga Fikri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman menonton podcast Duta UNER ini. Sampai jumpa di podcast Duta UNER selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.